Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukawwirul laili 'alan nahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil atqiyail akhyar, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah rahmatal abrar. Khatib berwasiat kepada hadirin, terlebih khusus terhadap diri sendiri, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pilar ketakwaan adalah berbuat adil dan menjauhi tindakan zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat-kerabat, dan Allah melarang daripada tindakan keji, berbuat mungkar, dan bertindak sewenang-wenang. Allah nasihati kamu, moga-moga kamu bisa mendapat nasihat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah satu dari 7 golongan di yaumil qiyamah yang diberi teduhan di hari yang gak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak Allah naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara yang 7, pertama Nabi sebut imamun adilun, pemimpin yang adil. Banyak ayat maupun hadis menerangkan keutamaan penguasa, raja, pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ijlalillahi ta'ala ijlalu dzisyibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu wassultanil muqsid. Sesungguhnya di antara mengagungkan Allah itu adalah memuliakan orang tua muslim, memuliakan ulama, penghafal Al-Quran yang tidak menjauh dari Al-Quran, dan memuliakan penguasa yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah mengabadikan tentang Khulafaur Rasyidin dan Amirul Mukminin yang adil di masanya. Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu awal menjabat sebagai khalifah, justru kata-katanya selalu dikenang. In ra'aitumuni wijajan faqawwimuni. Bila mana kamu melihat aku bengkok, bantu luruskan. Wa in ra'aitumuni mustaqiman fa'inuni alaih.
Kalau kamu melihat aku lurus, bantu untuk tetap lurus. Kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah punya sengketa dengan seseorang. Lalu keduanya sepakat, Umar dan lawannya menghadap hakim. Ketika Sayyidina Umar datang menghampiri hakim, tergopoh-gopoh hakim menggelarkan karpet merah, mempersilahkan duduk. Tapi tidak dilakukan hal itu kepada lawannya Sayyidina Umar. Seketika Sayyidina Umar menegur, kami datang ke sini meminta keadilan kepadamu. Belum kau putuskan, sikapmu tidak bersikap adil. Kau gelar karpet merah kepadaku untuk duduk, apa karena kau pandang aku kepala negara sedangkan dia tidak kau gelarkan? Ditegur hakim tersebut. Begitu juga di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu ketika Sayyidina Ali kehilangan baju perang. Dia tengah mencari. Tidak lama berselang lewat seorang Yahudi menenteng baju perang. Bentuk dan cirinya sama dengan baju perang yang dicari oleh Ali. Lalu Sayyidina Ali berkata, dari mana kau dapatkan? Saya tengah kehilangan baju perang. Si Yahudi berkata, oh saya boleh beli di pasar. Oh nggak bisa, saya lagi kehilangan baju perang. Coraknya sama, warnanya juga. Akhirnya kedua sepakat menghadap Qadhi Shuraih, seorang hakim yang diangkat juga oleh Khalifah Ali. Lalu ketika mereka berdua menghadap, si Yahudi di dalam hati berbisik, duh tentulah hakim akan membela pemimpinnya. Qadhi Shuraih bertanya, ada apa gerangan? Kata Ali, saya kehilangan baju perang. Yahudi ini membawa baju perang yang tengah saya cari. Qadhi Shuraih bertanya, al-yaminu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Tuan menuduh dia membawa baju perang tuan, bisa bawakan saksinya, bukti-bukti. Sayyidina Ali menggeleng, gak punya saksi, gak punya bukti. Lalu si Yahudi, wal yaminu 'alal mudda'a alaih, dia selaku tertuduh, dia tanya, kau beli dari mana? Kata Yahudi, saya beli di pasar, saya tidak mencuri. Berani kamu bersumpah? Berani, memang saya beli. Demi Allah ini saya beli, tidak mencuri. Lalu perkara itu dimenangkan kepada si Yahudi. Kaget Yahudi tadi, dia pikir Qadhi Shuraih hakim itu akan membela khalifahnya yang mengangkat dirinya. Tetapi ternyata Qadhi Shuraih bertindak objektif sesuai dengan hukum. Si Yahudi terkesan, dia tergerak hatinya masuk Islam. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh di dalam sejarah banyak Khulafaur Rasyidin dan ulama-ulama di zaman dahulu. Mereka berbuat adil akan selalu dikenang. Jangan sampai menjadi penguasa tidak adil, bersikap berat sebelah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Bukhari yang kita kenal menulis kitab hadis sahih peringkat pertama. Dia didatangi oleh utusan raja di zamannya. Utusan berkata, Tuan Syekh, mohon berkenan datang ke istana. Ada apa gerangan? Kata Imam Bukhari. Oh, paduka raja ingin mengaji kitab Sahih Bukhari. Apa jawab Imam Bukhari? Sampaikan kepada paduka raja,
Jangan menghinakan ilmu. Kalau beliau memang ingin mengaji Sahih Bukhari, datang ke rumahku. Subhanallah, sosok ulama yang istiqomah, tidak mau dikendalikan oleh raja. Barangkali Imam Bukhari silau dengan gemerlapnya jabatan, tidak ya. Memang begitu, Imam Bukhari mengajarkan, setinggi apapun jabatan penguasa, dia ingin coba menuntut ilmu, datang menghadap ulama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, apa beliau berkata? Khairul muluki malikun yasduru min ra'yil ulama, wa syarrul ulama'i alimun yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Artinya, sebaik-baik pemimpin, seorang pemimpin yang terbit bersumber dari kesepakatan ulama. Seburuk-buruk ulama adalah ulama yang menjadikan ilmunya mengekor pada kemauan pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memerlukan sekali sosok pemimpin yang adil, berakhlak bagus, mengerti agama. Di dalam kitab Al-Mustadrak juz 16 karya Imam Hakim, di situ disebutkan sebuah riwayat, bila ada sosok pemimpin yang baik agama dan akhlaknya, lalu Anda memilih calon pemimpin yang buruk akhlaknya, Anda telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan umat. Masya Allah, itu tertera di dalam kitab-kitab mengingatkan kita, karena memang balik kepada sumbernya Al-Quran. Allah menyuruh berbuat adil, tidak boleh berat sebelah. Di zaman Nabi pernah terjadi seorang wanita terpandang berketurunan bangsawan mencuri. Keluarganya berusaha membela, melindungi. Siapa gerangan yang bisa menjadi jubir melobi Rasulullah? Mereka tahu ada seorang sahabat yang dicintai Nabi, Usamah bin Zaid. Dipanggillah Usamah, tolong bicarakan kepada Rasulullah. Memang kami mengaku keluarga kami, si wanita ini kepergok mencuri, tapi tolonglah, apa jadinya kalau dipotong tangan, dia cacat, jadi cemar, aib bagi keluarga kami. Tolonglah, berilah hukuman yang ringan. Usamah polos-polos saja, dia sampaikan kepada Nabi, memerah muka Nabi, marah. Di situ Nabi naik mimbar mengingatkan, sesungguhnya binasa kaum sebelum engkau adalah apabila orang terpandang berbuat salah didiamkan, tapi kalau orang lemah berbuat salah ditegakkan hukum sehabis-habisnya. Wallahi, seandainya Fatimah putriku mencuri, tetap aku potong tangannya. Nabi memberi contoh seperti itu seandainya. Padahal Fatimah jauh dari tindakan keji tadi, mencuri. Nabi ingin mengatakan siapapun yang bersalah harus ditegakkan hukum. Itulah prinsip dalam agama. Bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hancur ini. Mari kita tingkatkan akhlak kita, bersikaplah adil. Kalau mulai dari rumah tangga kita bertindak adil, seperti yang Nabi ajarkan, wa'dilu baina auladikum, bertindak adillah kamu di antara putra-putramu. Sebelum menjadi kepala negara, dalam rumah tangga terlebih dahulu bersikap adil. Nah, beberapa pekan ke depan
kita akan mewakilkan suara kita kepada calon-calon wakil. Tentu kita harus seleksi ketat. Saya menganalogikan dengan perumpamaan genteng. Genteng terbuat dari tanah, dicetak, tugasnya mengayomi yang di bawah, melindungi dari curahan hujan. Udah diberi tempat duduk kayu reng, maka sebelum mengusung calon genteng tadi, selidiki terlebih dahulu bahan dasar tanahnya, apakah tanah liat, tanah lempung, atau tanah got yang sudah bercampur dengan najis. Salah mengusung, dia memang dari tanah hasil kerja bakti dari got, diusung duduk di atas, apa yang terjadi? Dia akan berusaha bergeser mencari tempat basah. Bila mana genteng-genteng tersebut tidak amanah, apa yang terjadi ketika hujan? Kebocoran yang menanggung orang-orang yang di bawah, bocor besar akibat ulah genteng yang duduk tidak pada tempatnya. Yang salah, kita kurang teliti mengusung calon genteng tadi. Telitilah sebaik-baiknya, dari mulai calon genteng itu rumah tangganya bagaimana, dia dari keturunan orang baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, diusung, insya Allah menjalankan amanah. Mudah-mudahan kita tidak salah memilih pemimpin kelak di kemudian hari, karena akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah kelak anugerahi kita pemimpin yang didambakan rakyat, taat kepada Allah dan Rasul, mengayomi rakyat, melindungi rakyat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarna bit ta'ati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wa ikhwananal muslimina fi kulli makan, khususan ikhwananal mujahidina fi Filistin. Allahumma hfazna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadzika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli dzi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyani was sufaha.
Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.